Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, my love. Assalamualaikum, Bunda. Bagaimana kabarnya, Bunda? Alhamdulillah, Abang baik-baik saya di sini. Bagaimana puasa pertamanya? Lancar? Abi bagaimana? Adek bagaimana? Lancar? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Insya Allah Abang akan balik pulang dari pondok ini 3 minggu lagi. Jadi tolong ditunggu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antum sempat enggak bertanya kepada orang tua antum hari ini? Oh ya, karena keterbatasan ya. Alhamdulillah saya sudah. Jadi topiknya bukan itu. Saya akan membahas tentang ya hampir lumayan sama dengan yang lain, cuman lebih kompleks. That's just opening, itu cuma opening. Jadi kenapa sih kita diturunkan ke bumi ini? Kenapa kita tidak diturunkan ke Mars, Pluto, Uranus, mana lagi? Planet-planet lain selain bumi. Pluto udah bukan planet lagi. Kenapa harus bumi? Dan kenapa harus kita diciptakan oleh Allah? Allah berfirman pada surah At-Tin ayat 4. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya manusia telah diciptakan dengan bentuk yang sebaik-baiknya atau enggak sempurna. Saya ini mau nanya salah satu antum. Menurut antum sempurna itu kayak gimana? Mungkin Alif Akbar. Menurut kamu bagaimana? Sempurna itu apa? Atorik. Apa sempurna? Apa sebenarnya? Sempurna itu seperti baik yang lebih baik lagi. Oke, Masya Allah ya jawabannya. Tapi kalau definisi saya sempurna itu bukan kayak gitu. Menurut saya sempurna itu dalam suatu lingkaran itu terdapat positif dan negatif. Dan itu tercampur dalam satu lingkaran itu membuat sebuah kenetralan. Itu hukum kimia. Proton and neutron. Proton and elektron. Nah, saya ini sudah, alhamdulillah saya punya tangan, saya punya kepala, saya punya kaki. Badan saya alhamdulillah komplit. Antum sudah alhamdulillah semuanya komplit. Tapi ada satu hal yang menurut saya itu yaitu termasuk dalam kata sempurna. Karena apa yang saya bilang sebelumnya, itu kata sempurna itu yakni terdapat positif dan negatif. Nah, kita ini manusia punya akal. Akal itu yaitu di otak kita. Kita bisa berpikir dan mencerna dan mengingat 1000 atau triliunan terabyte hingga kita dapat menangkap ilmu sebanyak-banyaknya. Namun apa sih hal negatif yang ada di dalam kita? Ya, karena bulan puasa ini tujuannya adalah menahan nafsu. Nah, nafsu ini adalah hal negatif yang terdapat dalam diri kita sendiri. Jadi mengapa Islam turun ke muka bumi ini itu sangat berbanding terbalik dengan apa yang kita punya. Apa yang manusia punya. Bahwa peraturan Islam dan syariat Islam itu bertentangan dengan keinginan nafsu kita. Kita misalnya ada nafsu untuk meminum minuman keras. Dan Islam melarangnya. Kita memiliki nafsu untuk memakan babi. Karena babi itu kata orang enak. Namun Islam melarangnya. Nah, itu salah satunya mengapa Islam turun ke muka bumi ini. Dan di sini saatnya kita di bulan puasa, kita diajarkan untuk menahan nafsu kita. Nafsu itu ada dibagi menjadi 2. Nafsu habit dan nafsu keinginan.
Nafsu habit itu adalah nafsu kelaparan kita. Itu sudah sewajarnya dan tabiat kita sebagai manusia. Kita lapar, kita makan. Kemudian ada nafsu keinginan. Nafsu yang memang tidak sewajarnya. Misalnya, saya ingin menang nih, menang di perlombaan. Dengan begitu saya harus body teman saya. Harus bermain kasar. Itu nafsu keinginan. Nah, nafsu-nafsu yang seperti itu, salah satu contoh kita bisa ambil dari pemain basket yang terkenal, yakni Michael Jordan. Michael Jordan ini telah memenangkan game ratusan kali, namun kalah 330 kali. Mengapa? Karena dia mengatakan bahwa nafsunya lebih tinggi. Setelah dia memenangkan dan menjadi salah satu juara NBA yang terkenal, dia mengatakan bahwa some people want it to be happen, some wish it to be happen, and others make it happen. Apa maksudnya? Jadi artinya beberapa orang ingin membuat suatu itu terjadi, dan beberapa orang lainnya berharap suatu itu akan terjadi, dan yang lain melakukan dan melaksanakan agar suatu itu terjadi. Jadi apa maksudnya? Jadi Michael Jordan itu melawan nafsunya saat itu agar dia menjadi NBA champion, dan begitu dia melawan nafsunya menjadi orang lebih produktif, selalu bekerja sama bersama timnya agar menjadi tim yang lebih unggul di saat itu. Dan kemudian kita sebagai di bulan Ramadan ini juga, kita sebagai umat muslim seharusnya menuntut ilmu sebanyak-banyaknya dengan membaca Al-Quran, memahami apa arti-arti Al-Quran. Dan satu lagi yakni pada surah Al-Jum'ah ayat 5 kalau tidak salah, mathalul ladzina hummilut taurata tsumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara bi'sa mathalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatillah wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Yang ini artinya orang-orang berilmu yang memiliki banyak ilmu tapi tidak mengamalkannya, itu sama dengan kedelai yang membawa kitab-kitab dan keledai yang membawa kitab di sampingnya, dan perumpamaan itu sangatlah jelek, dan orang-orang seperti itu termasuk orang yang zalim. Nah, dan begitu kita sebaik-baiknya orang muslim, ya, kita harus memanfaatkan dan mengamalkan ilmu-ilmu yang kita pelajari. Seperti contohnya, kita misalnya ini mempelajari tentang puasa, dan kita ingin umat muslim itu selalu berkembang untuk kedepannya. Dengan begitu kita pelajari tentang ilmu fikih, ilmu-ilmu yang terkait agama. Kemudian kita melakukan riset yang mengenai apa sih masalah-masalah umat muslim sekarang, agar itu bisa membantu umat muslim ke depan. Nah, saya ingin antum-antum semua besok kalau pulang, ya, jangan sampai nafsu antum itu lebih besar daripada keinginan antum untuk memperbaiki umat-umat Islam sekarang. Misalnya contohnya Farel misalnya, besok waktu pulang, ada kesempatan pulang, dia buka Instagram, terus misalnya di feed-nya kelihatan ada foto-foto, misalnya foto cewek misalnya, terus di like, astagfirullah, tolong jangan seperti itu. Oke, untuk kedepannya mohon semuanya bulan Ramadan ini dimanfaatkan sebaik-baiknya, karena kapan lagi kita akan mendapatkan bulan Ramadan kayak ini. Apa yang kata Ustadz Al-Kim bilang, face this Ramadan like it is your last Ramadan. Hadapi Ramadan ini sebagai Ramadan terakhirmu. Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.